Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1209. Apa yang terjadi desir? Semua orang memandang Jifei dengan antisipasi dan kecemasan di mata mereka. Jifei masih memikirkan kata-kata Jin Feng, dan apa tujuan Chen Qian mendirikan Jin Bao Group untuk bersaing dengan mereka. Jadi dia tidak memperhatikan pertanyaan perawat muda itu dan bahkan tidak menjawabnya. Dokter di sebelahnya melihat Jifei tidak mengatakan apa-apa dan langsung berpikir bahwa Jifei belum diselamatkan. Dia menunjukkan ekspresi mengejek dan menghina di wajahnya. Apakah kamu masih perlu bertanya? Pasti gagal. Kamu terlalu malu untuk mengatakannya. Itu pasti benar. Kami para dokter tidak ada yang tidak berguna. Kami sudah memutuskan bahwa pasien tidak dapat diobati. Bagaimana dia masih bisa mengobatinya? Bukankah ini hanya pamer? Ini sangat kejam dan menyebalkan hingga orang yang sudah mati pun harus mengalami ini lagi. Para staf medis di tempat kejadian mulai mengejek Jifei satu demi satu. Si Bin tidak tahan lagi. Jangan hina suamiku. Jifei tersadar setelah mendengar suara Si Bin dan menatap Si Bin. Jin Feng sudah bangun. Carilah bangsal mewah yang tenang untuk Jin Feng agar dia bisa beristirahat dengan tenang. Si Bin tidak bereaksi sesaat. Beberapa staf medis di dekatnya sudah berteriak kaget. Tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa bangun ketika dia sudah hampir mati? Perawat muda itu jelas tidak mempercayainya. Dia berteriak, mendorong pintu ruang gawat darurat dan bergegas masuk. Hasilnya, dia berhadapan langsung dengan Jin Feng, yang datang setelah mendengar suara pintu terbuka. Perawat muda itu terkejut. Dokter di belakangnya tidak melihat Jin Feng bangun, dan masih tidak mempercayainya. Dia langsung berkata dengan acuh tak acuh. Dia hanya membual, kan, kurasa dia pasti sudah disembuhkan sampai mati. Direktur Jin Feng melihat Si Bin datang ke arahnya dengan gembira dan berteriak dengan suara lemah. Berdengung, dokter di tempat kejadian merasakan dengungan di telinganya, seolah-olah dia melihat hantu. Benar-benar sembuh, ini dia segera berbalik untuk melihat Jifei. Jifei telah pergi bersama Li Ruoxi dan keempat wanita lainnya, hanya meninggalkan punggung mereka. Akan tetapi, pada saat ini, sosok punggungnya menjadi luar biasa tinggi, bagaikan gunung yang dipandang orang-orang. Orang-orang hanya bisa menatapnya, memandang dari jauh, namun tidak punya keberanian untuk melangkah maju dan mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua adalah dokter dan ahli di rumah sakit Ningjiang. Tetapi baru sekarang mereka menyadari apa kesenjangannya, apa yang tak tertandingi. Ini adalah dokter ajaib. Dokter itu tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan selamatkan orang-orang. Perawat muda yang terus terang itu menggumamkan sesuatu dan segera maju untuk menyelamatkan pria itu. Dokter di lokasi segera menjadi sibuk. Si Bin memiliki rasa hormat dan kekaguman yang besar terhadap Jifei di dalam hatinya. Di dalam mobil, mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa Chen Ya ada di sini? Jifei menatap Chen Ya dan berkata sambil tersenyum. Saya di sini hanya untuk mengikuti ujian, dan sekarang saya tahu kamu sibuk. Wajah Chen Ya memerah dan dia melirik Li Ruoxi. Dalam hatinya, dia sangat senang dan ingin sekali bertemu Jifei. Tetapi saat berhadapan dengan Jifei, dia teringat dengan apa yang telah diperbuat oleh keluarga Chen. Hatinya dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah. Dia pun tidak berani mengatakan apapun. Dia bahkan lebih takut melihat Jifei. Terutama saat dia memikirkan bahaya yang dihadapi Jifei karena dirinya sebelumnya, dia merasa makin gelisah. Seng Lingyun dan Huo Lei tidak kenal Chen Ya, jadi mereka hanya mengangguk sopan dan menyapanya.
Saya akan mengundang Anda makan malam di Hotel Ningjiang. Setelah Ji Fei selesai berbicara, terlepas dari apakah Chen Ya setuju atau tidak, dia langsung melaju menuju Hotel Ningjiang. Pada saat ini, di suite Hotel Ningjiang, Chen Yibao baru saja selesai mendengarkan laporan Chen Zitian. Mendengar bahwa korban adalah seorang pemimpin tingkat menengah dari grup Teng Fei, dia merasa sangat senang. Bagus sekali, bagus sekali. Ini untuk membuat grup Teng Fei panik dan membuat mereka tidak punya waktu untuk bersaing merenovasi kota tua. Membuat Ji Fei marah. Pada saat itu, grup Hongke dan grup Chen Fei akan mengambil tindakan dan sibuk dengan penawaran, yang akan menciptakan peluang bagi ninja Ping Chuan Ye untuk membunuh orang. Chen Ziluo mengangguk di sampingnya. Paman memainkan permainan ini dengan sempurna. Kita telah mengacaukan seluruh situasi kota Ningjiang. Wajah Chen Yibao menunjukkan kekejaman yang kuat. Selama kita bisa membuat Ji Fei melakukan kesalahan, dan kemudian menemukan kesempatan untuk membunuhnya, semuanya akan baik-baik saja. Ziluo, rencanamu adalah yang terbaik. Untuk membunuh Ji Fei, kita harus memanfaatkan kekuatan kita dan menghindari kelemahan kita. Kita harus mengadopsi strategi yang tepat. Chen Ziluo sangat gembira dipuji dan raut wajah gembira tampak di wajahnya. Ayo, ayo turun ke bawah, pesan meja, dan rayakan. Chen Yibao berkata dengan gembira, terima kasih, Paman. Ketujuh pria itu berbicara dengan penuh semangat ketika mereka memikirkan hidangan lezat di Hotel Ningjiang. Chen Yibao sangat gembira dan tampak merasa puas. Mereka pergi ke restoran hotel. Ji Fei juga datang ke restoran pada saat ini. Secara kebetulan, kamar pribadi mereka bersebelahan. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang tahu kalau kamar mereka ada di sana. Ji Fei masih sangat menghormati Chen Ya. Lagi pula, seorang wanita yang mampu bangkit dan memutuskan hubungan dengan keluarga Chen serta tidak takut mengungkap skandal keluarga bukanlah hal yang mudah ditemukan. Apalagi sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah. Sangat jarang Chen Ya bisa datang hari ini, jadi kita akan mengadakan makan malam besar untuk merayakannya. Ji Fei berkata sambil tersenyum, tidak, kami para wanita tidak bisa makan banyak. Chen Ya merasa malu dan segera menolak. Aku baru saja menyelamatkan Jin Feng. Aku sangat lelah dan lapar. Aku perlu makan lebih banyak untuk mengisi kembali tubuhku. Ji Fei berkata dengan santai sambil memesan makanan. Hanya ruangan itu menjadi sunyi. Ji Fei merasa ada sesuatu yang salah. Dia mendongak ke arah wanita-wanita itu dan mendapati wajah mereka agak merah. Mereka semua memandang Li Ruoxi. Ji Fei langsung mengerti apa maksudnya. Fiuh. Seng Lingyun adalah orang pertama yang tertawa. Ji Fei perlu diberi suplemen. Fiuh, Huo Lei juga tertawa. Tidak ada gunanya minum suplemen. Aku sedang hamil sekarang. Li Ruoxi sengaja menatap Ji Fei dengan marah. Haha, terdengar tawa di dalam rumah. Setelah tertawa, Ji Fei memesan banyak hidangan spesial. Sambil menunggu makanan dihidangkan, semua orang mengobrol satu sama lain. Di sisi lain, Chen Yibao dan yang lainnya juga memesan banyak hidangan saat ini, dan banyak hidangan yang sama dengan yang dipesan oleh Ji Fei dan yang lainnya, semuanya merupakan hidangan istimewa. Setengah jam berlalu dalam sekejap mata, dan tidak ada hidangan yang disajikan. Ji Fei mengerutkan kening, tampak sedikit tidak senang. Dia merasa ada sesuatu yang salah, dan dia sangat lapar. Bel berbunyi dan pelayan segera datang. Halo, Tuan, ada yang bisa saya bantu? Mengapa belum ada satupun hidangan kita yang sampai? Ketika pelayan itu mendengar pertanyaan ini, dia langsung tampak malu dan bahkan mengelak. Karena Ji Fei dan Chen Yibao di sebelahnya memesan banyak hidangan yang sama. Ketika beberapa hidangan datang, Chen Zitian yang sedang menata barang-barang di pintu,
berteriak dan membawanya ke ruang pribadi di sebelahnya. Jadi sekarang tidak ada hidangan di ruang pribadi Ji Fei. Karena Ji Fei tidak bertanya sebelumnya, pelayan itu tidak berani mengatakan apapun dan pura-pura tidak tahu. Sekarang Ji Fei mulai bertanya, pelayan itu menjadi sedikit gugup. Ji Fei melihat ekspresi pelayan itu berubah, dan langsung menunjukkan ketidaksenangan di wajahnya. Apa yang terjadi? Bab 1210 Siapakah kamu sebenarnya, Tuan? Sekarang sedang musim puncak, banyak orang makan di hotel. Koki kami kewalahan. Pelayan itu cukup pintar untuk berbohong dengan cepat. Ji Fei jelas-jelas tidak senang. Alasan ini tidak masuk akal. Sebagai hotel bintang 5, hal seperti ini seharusnya tidak terjadi. Li Ruoxi khawatir akan marah. Jadi dia memegang tangan Ji Fei dan berkata, kalau begitu tunggu sebentar, kita bisa ngobrol sebentar. Cepat dan sajikan makanannya. Ji Fei menahan amarahnya dan melambaikan tangannya ke arah pelayan. Jangan khawatir, Tuan, kami akan segera menyajikan makanannya. Pelayan itu diam-diam merasa beruntung, berbalik dan pergi dengan cepat, merasa lega. Namun, dia masih sangat berdedikasi dan segera menghubungi pelayan lainnya. Bagaimanapun, ada sesuatu yang salah dengan situasi ini, dan jika Ji Fei menyelidikinya lebih lanjut, dia tidak akan mampu memikul tanggung jawab. Ketika pelayan lainnya mendengar berita itu, mereka juga mulai menganggapnya serius. Lagi pula, orang-orang yang datang ke sini untuk makan bukanlah orang biasa, dan Ji Fei bahkan memegang kartu anggota. Pada saat ini, sepiring tangan Buddha dengan 1000 rasa telah siap, dan pelayan datang ke ruang pribadi Ji Fei sambil membawa hidangan tersebut. Ketika Chen Zitian melihatnya, dia menghentikannya dan bertanya, hidangan apa ini? Pelayan itu melihat Chen Zitian bertubuh besar dan kuat, serta penuh dengan aura pembunuh. Dia langsung ketakutan dan gemetar. Tangan Buddha 1000 rasa. Bukankah ini hidangan yang kami pesan? Kirim saja ke kami. Chen Zitian memberi perintah langsung. Pelayan itu menunjukkan rasa malu di wajahnya. Sampai saat ini, belum ada hidangan di kamar pribadi Ji Fei. Tetapi mereka sudah mulai makan di sini, dan dia ingin memesan hidangan ini lagi. Ini Chen Zitian melihat bahwa pelayan itu agak enggan, dan segera menunjukkan kemarahan di wajahnya. Ada apa? Tidakkah kamu mendengar apa yang aku katakan? Dia melangkah maju, memancarkan aura dingin. Pelayan itu mundur selangkah karena takut dan menatap Chen Zitian. Tuan, tamu di ruang pribadi sebelah Anda belum makan. Dia tidak ada hubungannya denganku, aku makan makananku dan dia makan makanannya. Chen Zitian menanggapi dengan mendominasi. Pelayan itu terdiam dan tak berdaya menghadapi sikap Chen Zitian yang sombong. Tetapi dia tetap memaksakan senyum dan berkata, Tuan, tamu di ruang privat lain memesan banyak hidangan yang sama dengan Anda, dan mereka memesan terlebih dahulu, tetapi Anda menguranginya. Jika ini terus berlanjut, akan sulit untuk mengatasinya. Maksudmu mereka akan keberatan? Chen Zitian menatap pelayan itu dengan ekspresi dingin di wajahnya. Meskipun pelayan itu tidak ingin mengatakannya secara langsung, tetapi berpikir bahwa Ji Fei sudah tidak senang dan mulai mendesaknya, dia hanya bisa mengangguk dan berkata, Tuan di ruang pribadi sudah mulai mendesaknya. Oh, baiklah. Saya ingin tahu siapa yang mendesak kita melakukan ini. Saya ingin tahu mengapa mereka keberatan. Chen Zitian sangat arogan. Dia menendang pintu hingga terbuka dengan suara keras dan masuk bersama pelayan. Kami juga memesan tangan Buddha dengan 1000 rasa ini. Apakah Anda ingin memakannya terlebih dahulu atau memberikannya kepada saya? Sungguh pernyataan yang mendominasi, dikatakan dengan arogan. Dia memperlakukan orang-orang di ruangan itu seperti udara. Li Ruoxi dan beberapa wanita lainnya memandang Chen Zitian pada saat yang sama. Hanya Ji Fei yang tidak menoleh.
dia merasakan aura Chen Zitian dan tahu bahwa dia adalah seorang seniman bela diri. Orang-orang seperti itu sekarang sangat sedikit di kota Ningjiang. Lagi pula, aliansi seni bela diri telah hancur. Dia sangat penasaran siapakah Chen Zitian. Tatapan mata Chen Zitian kini tertuju pada wajah Li Ruoxi dan keempat wanita lainnya. Seolah-olah dia telah menemukan benua baru, atau seolah-olah dia telah melihat peri turun ke bumi. Dia tidak dapat menahan perasaan gembira dan gembira. Dia tidak dapat mengalihkan pandangannya dari keempat wanita itu. "Siapa kamu?" Seng Lingyun tidak senang dan bertanya dengan suara dingin. Hahaha. Kalian berempat gadis yang cantik. Bagaimana kalau kalian ikut kami ke rumah sebelah untuk minum? Dia melihat Ji Fei bahkan tidak menoleh. Menurutnya, Ji Fei takut dan tidak berani melakukannya. Hatinya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Bagaimana mungkin seorang laki-laki yang tidak berguna seperti dia bisa memiliki dewi yang begitu cantik? Oleh karena itu, pikiran Chen Zitian dipenuhi oleh nafsu dan keinginan. Dia menatap mereka dan berharap bisa menenggelamkan matanya ke dalam mereka. Li Ruoxi dan keempat wanita lainnya langsung mengerutkan kening dan saling menatap dengan dingin. "Enyahlah," diucapkan serempak. "Hahaha, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu berbicara tentang bercinta? Jika kamu ingin bercinta, aku bisa menemanimu. Dan aku dapat menjamin bahwa kamu akan merasa puas dan bersenang-senang." Chen Zitian menegakkan tubuhnya yang tinggi. Dengan senyum cabul di wajahnya, menggosok tangannya, matanya penuh kegembiraan dan kebanggaan. Li Ruoxi dan ketiga wanita lainnya memandang Ji Fei pada saat yang sama, bertanya-tanya mengapa dia tidak berbicara. Melihat mereka meminta bantuan Ji Fei, Chen Zitian menjadi lebih termotivasi. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjatuhkan Ji Fei dan kemudian menaklukkan keempat wanita itu. Dia berjalan ke arah Ji Fei dengan arogan. "Wah, aku suka wanita-wanitamu. Aku ingin merebut mereka semua. Apa kamu punya sifat pemarah?" Sambil berbicara, dia berjalan mendekati Ji Fei dan mengulurkan tangannya untuk meraih bahu Ji Fei. Ingin mengangkat Ji Fei dan mempermalukannya. Namun ledakan, Chen Zitian merasa seolah-olah tubuhnya ditabrak kereta api. Dia terlempar keluar dan jatuh dengan keras di luar pintu. Setelah sekian lama, akhirnya dia menjerit penuh derita. "Ah!" Pelayan di koridor berteriak ketakutan. Karena seluruh rongga dada Chen Zitian runtuh, tulang-tulangnya retak parah, pakaian dan dadanya berlumuran darah, serta darah mengalir dari ketujuh lubangnya. Patah, pelayan yang sedang memegang tangan Buddha Seribu Rasa di ruangan itu tiba-tiba tangannya gemetar dan hidangan itu langsung jatuh ke tanah. Dia tertegun. "Barusan aku berpikir Chen Zitian cukup menakutkan. Aku bahkan terlalu takut untuk bicara keras. Aku tidak menyangka Ji Fei di depanku adalah dewa sungguhan. Orang yang benar-benar menakutkan." Tatapan yang diberikannya pada Ji Fei penuh dengan rasa takut dan hormat. Genap, penuh keberuntungan, kalau saja Ji Fei sampai marah dan gusar karena makanannya tidak dihidangkan. Dia pasti ragu apakah dia masih hidup. "Siapa yang menyakiti adikku?" Suara bertanya marah Chen Ziqiang terdengar. Dia berada paling dekat dengan pintu dan menjadi orang pertama yang berlari keluar dari ruangan pribadi itu ketika mendengar teriakan itu. Dia melihat Chen Zitian sedang sekarat dan menjadi marah. Mata pelayan itu tertuju ke kamar pribadi Ji Fei. Kemarahan Chen Ziqiang langsung memuncak. Dia pun melangkah masuk ke kamar pribadi Ji Fei. "Apakah kamu menyakiti adik laki-lakiku?" Saat dia berbicara, dia meninju Ji Fei. Ji Fei membelakangi pintu dan bahkan tidak melihat ke arah Chen Ziqiang. Li Ruoxi melihat Ji Fei dalam bahaya dan segera mengingatkannya, "Suamiku, hati-hati." Engah, terdengar suara sesuatu yang ditusuk. "Ah!"
Chen Ziqiang menjerit melengking. Tangan yang terentang itu segera ditarik kembali, dan ketika dilihat ternyata ada sumpit yang tertancap di dalamnya, sebagian besarnya cekung, bahkan hingga ke lengan. Chen Ziqiang gemetar menahan sakit di sekujur tubuhnya, mengepalkan tangannya dan berteriak. "Siapa yang melakukan ini?" Teriakan Chen Yibao, Chen Ziluo dan lainnya terdengar di luar. "Paman, sini!" Chen Ziqiang menangis. Chen Yibao bergegas masuk bersama Chen Ziluo dan 4 orang lainnya. Dia masih melihat punggung Ji Fei. Dia tidak tahu kalau itu adalah Ji Fei. Tapi kini dia dipenuhi amarah. "Siapa kamu sebenarnya?" Chen Yibao sudah bertekad untuk membunuh, bersambung.